Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Saya sedang berhadapan dengan pohon ini, pohon yang kurang lebih antara 8 sampai 10 bulan yang lalu saya mendapatkan pohon ini dalam kondisi yang benar-benar baru didongkel dari alam. Dan ada video pertamanya, nanti linknya akan saya share di deskripsi. Kalau nggak salah sudah ada 2 video untuk pohon ini. Saya waktu itu membuat video sekaligus 2 pohon, yang satunya ini. Kebetulan yang ini sudah saya styling. Ini sudah saya styling. Ini kontennya juga ada, nanti di share juga di deskripsi linknya. Nah, sekarang pohon ini yang belum sama sekali saya melakukan styling. Dari kondisi yang benar-benar nol, belum ada akar, kemudian daun juga 1-2, sekarang bisa subur seperti ini. Dan ingat, potnya cuman sekedar pot kecil. Jadi di sini saya sharingkan bahwa Santiki memang tidak membutuhkan untuk penanaman di pot yang besar. Jadi pot secukupnya saja dia sudah cukup untuk bisa bahkan ini boleh saya katakan mengawali pertumbuhan baru setelah dia diambil dari alam. Ya, pohon ini belum sama sekali dilakukan styling. Ini adalah styling pertama saya terhadap pohon ini. Bisa lihat kondisinya, pohon tumbuh dengan bagus. Pohon tumbuh dengan sangat subur, sangat bagus. Pembesarannya juga cukup bagus. Kemudian rapat daunnya dan lain-lain juga cukup bagus. Ini karena musimnya banyak bunga, dia tumbuh bunga. Nah, saat inilah saat yang tepat buat saya untuk melakukan styling yang pertama. Seperti kita tahu bersama bahwa membuat bonsai itu ada prosesnya. Pada dasarnya prosesnya adalah mempercepat terjadinya perpecahan lain ranting lebih cepat dia daripada hidup di alam. Jadi perantingan ini pertumbuhannya atau perpecahannya dikejar cepat, diproses sehingga dia akan menjadi pencapaian perpecahan yang maksimal lebih cepat daripada dia hidup di alam. Nah, itulah proses yang harus kita lalui untuk istilahnya mengkerdilkan tanaman ini. Nah, jadi istilah mengkerdilkan itu bukan berarti ditahan kehidupannya, medianya dikasih yang jelek atau dirusak ataupun gimana, enggak. Jadi mengkerdilkan itu dalam arti kita mempercepat pertumbuhan perantingannya. Itulah intisari dari pembuatan bonsai. Ya, seperti ini dilihat sekarang dia udah bagus, udah seolah-olah sudah mempunyai tajuk-tajuk, ya kan. Nah, ini kalau saya langsung kerjakan, artinya saya langsung bentuk, di pruning, diapain, langsung dibentuk seperti ini, nggak akan jadi. Dari sini tetap saya pecah lagi, artinya saya cari cabang-cabangnya yang dibutuhkan, kemudian diarahkan menuju ke proses selanjutnya, proses perpecahan ranting selanjutnya. Dari cabang saya harus buat ranting dulu, kemudian saya harus membuat anak ranting dulu, harus membuat cucu ranting dulu, dan seterusnya. Proses itu harus kita lewati. Tidak bisa sekarang ini langsung kita bentuk, tidak bisa, tidak akan jadi. Proses pengkerdilan tadi tidak terjadi. Nah, jadi kalau kita mau membuat bonsai yang nantinya bisa jadi tua, ya harus dilalui proses itu. Oke, tanpa berkepanjangan, saya akan mulai untuk melakukan styling pertama terhadap pohon ini. Tentunya yang pertama adalah masalah posisi. Posisi pohon ini sudah saya posisikan sejak awal saya menanam. Saya sudah mempunyai gambaran pohon ini
akan didesain seperti apa, kemudian posisi yang terbaik bagaimana. Dari awal saya sudah tahu. Nah sekarang mungkin tinggal digeser-geser sedikit, nanti ada, kemudian mungkin ada sedikit aja, tapi secara umum posisinya akan seperti ini. Ya, ini boleh dilihat sangat apa namanya ini, kehidupannya yang bawah sangat minim sekali. Jadi ini kerusakan banyak terjadi di bagian bawah, dan banyak kayunya juga yang keropos, sehingga ini adalah penopang yang untuk semua kehidupan. Jadi kurang lebih ini berdiameter 3-4 cm. Ini kebetulan kambiumnya tebal, kambiumnya sehat, tetapi kayunya keropos, tinggal sedikit. Ya nggak apa-apa, yang penting dia masih kuat berdiri. Nah disinilah letak kunci dari segala kondisi yang ada sekarang. Kalau perakarannya tidak seperti ini, kemungkinan di atasnya juga tidak rusak seperti ini. Karena di sini ada kerusakan, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ke atas. Nah, apa namanya, falsafah hidup seperti itu yang selalu saya ambil ataupun saya jadikan ide dasar untuk menentukan pohon ini apa namanya, konsepnya mau dibuat seperti apa. Ya jelas ini adalah pohon survivor, pohon yang bisa bertahan hidup dari keganasan alam. Nah, meskipun dia rusak seperti ini, dia tetap bisa bertahan hidup. Nah, konsepnya seperti itu. Konsep seperti itu gampang, tinggal nanti kita mengatur perdaunan yang tidak terlalu berat. Sudah, goalnya cuma itu. Nah, setelah posisi ini ditentukan, kemudian saya sekaligus membaca gerak batang. Gerak batang pohon ini diawali dari pertumbuhan akar ini yang rusak tadi, kemudian dia bergerak sampai saya urutkan ini. Nah, di sini dia belok menuju ke yang paling besar ini. Jadi ini belok menuju ke sini. Inilah gerak dasar utamanya. Kemudian di sini ada perpecahan. Ini ya, bisa dilihat ya. Jadi ini ada dua pertumbuhan. Yang satu naik sebagai gerak dasar utama, yang satu turun sebagai ini sebenarnya cabang. Kalau ini gerak batang, ya ini kan terusannya ke sini. Kalau ini gerak batang, yang ini cabang. Nah, cabangnya menuju ke kemari. Ada satu lagi yang menuju ke belakang, tetapi dia merupakan cabang dari batang utama. Nah ini cabang. Ini tumbuhnya ke sini. Nah, ini yang kita pelajari dulu teman-teman. Jadi saya tidak serta-merta menentukan ini sebagai ini, enggak, dipelajari dulu supaya kita bisa mendapatkan gerak dasar yang baik. Ini yang saya maksud. Jadi nanti tidak keliru. Letak mahkota adalah di urutan memang gerak batang utama yang merupakan terusan dari pertumbuhan akar, gerak batang diakhiri dengan pertumbuhan mahkota. Nah lalu di sini ada percabangan lagi yang rusak juga, kemudian ini cukup besar. Dari percabangan ini dia muncul ini dan satu yang ke atas ini. Ini dari belakang. Ini. Nah ini bisa dilihat, ya. Ini, nah belok begini. Yang satu naik kecil, yang satu terus ke belakang, nah ke sini. Ya seperti apa yang sudah saya rumuskan, bahwa mahkota nantinya akan selalu mahkota utama maksud saya nantinya akan selalu berada pada posisi yang paling tinggi. Nah sekarang kondisinya masih ada yang lebih tinggi daripada mahkota ini. Nah tugas kita memposisikan nanti mahkota ini lebih tinggi dari yang lain. Kita ikuti prosesnya. Nah sekarang kita memasuki ke tahapan ataupun ke tahap analisa menentukan desain pohon ini yang cukup penting, karena ini bukan cukup penting, ini paling penting, karena ini adalah nantinya dasar dari kelanjutan proses desain pohon ini, yaitu setelah menentukan posisi, menentukan mahkota utama, kemudian apa yang kita lakukan agar
hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama, saya harus menurunkan cabang yang ini. Ada beberapa kemungkinan yang bisa saya lakukan. Yang pertama, saya potong di sini, atau ini dimatikan sebagai keringan. Kemudian saya mulai pakai yang ini. Dia posisinya akan berada di bawah mahkota. Selesai kasusnya untuk yang ini. Yang kedua, saya tarik cabang yang ini agak ke bawah, sehingga nanti letaknya tetap di bawah mahkota utama. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, dia akan berfungsi sebagai dia akan membentuk dimensi kedalaman yang lebih dalam lagi, karena ada sesuatu di belakang. Ini apa? Middle ground, ada background. Yang ini nanti jadi foreground. Nah, dua kemungkinan ini yang akan saya lakukan. Kemudian mahkota pertama, mahkota kedua, dan ini adalah mahkota yang ketiga. Ini ya, bisa dilihat terusannya dari sini, dari yang tadi di bawahnya ini. Nah ini mahkota ketiga. 1, 2, 3. Di sini ada mahkota keempat. Ini juga nanti akan ditarik ke belakang. Jadi sekarang posisinya di sini, nanti akan saya tarik agak ke belakang. Nah, begini, supaya ada ketebalan. Karena pohon ini memang dasarnya cenderung flat. Jadi kalau ini saya tarik ke sini, kemudian ini saya tarik ke belakang, nah dia mempunyai ketebalan sekarang. Nah, ini yang kita ingin capai nantinya. Dasarnya ini, dasar gerak batangnya agar bisa tidak terlihat flat ini. Oke, di sini ada mahkota lagi. Di sini saya belum tahu, kemungkinan ada juga kecil. Ini juga nanti ada pertumbuhan, kemungkinan ini akan saya arahkan ke belakang menjadi background. Nah, ke belakang menjadi background. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan melakukan pemilihan dulu, supaya nanti akan sangat jelas sekali terbuka bagaimana analisa saya yang awal tadi bisa terwujud. Ya, ini adalah sebuah pertumbuhan dari awal, dari alam. Artinya bukan dari alam, dari yang tidak yang liar, yang belum tertata. Saya akan memilih artinya apabila meneruskan hidup anatominya. Jadi kalau ini adalah cabang, kemudian saya punya ranting 1, 2. Nah, ini bahkan 3. 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3 ini apakah saya pakai semua? Sekarang kita lihat, mulai dari ranting yang pertama. Jadi harus dipilih seperti ini. Tidak bisa tadi bergerombol terus kita pakai langsung, tidak bisa. Harus istilahnya di breakdown dulu. Secara struktur anatominya dia ini bagaimana. Nah, saya hanya pakai yang ini. Kemudian yang ini dua. Yang ketiga kira-kira saja, tidak perlu pasti. Karena ini tujuannya hanya nanti memperbesar dulu. Oleh karena mau diperbesar, kita kurangi pertumbuhan. Saya ulang-ulang terus ya prosesnya membuat perantingan ini, karena ini memang inilah yang sangat perlu ataupun paling penting pada proses pembuatan bonsai. Tadinya tidak ada apa-apa, kemudian mengalami pertumbuhan seperti tadi,
kemudian kita harus mengulang lagi pertumbuhannya agar anatominya bisa bagus, struktural, terstruktur dengan benar, dengan baik. Percabangan, mecah ranting, jadi ini sudah anak ranting. Nah, saya belum apa-apa sudah mendapatkan proses sampai level 3 ini anak ranting, ya kan? Nah, dari sinilah kesabaran kita memang diperlukan untuk biarin dulu dia tumbuh sampai bagaimana, kira-kira 6 bulan, minimal 6 bulan baru ada proses seperti ini. Nah, apa keuntungan kita membiarkan dia tumbuh untuk mendapatkan opsi seperti ini? Jadi sekarang saya dapat opsi ini, dapat pilihan. Nah, di sini ada pertumbuhan, tadinya nggak ada, ini sekarang tumbuh pakai enggak. Nah, ini pilihan. Jadi semakin banyak opsi, semakin kita bisa mengembangkan atau semakin ide kita berkembang. Oke, saya lanjut dengan selanjutnya ya. Ini jalurnya kita keluarkan dengan mengurangi perantingan-perantingan yang tidak terpakai. Bisa dilihat ya, meskipun kecil ada jalurnya, terusan dari kematian yang ini. Kalau ini kita buat terusan mahkota nanti untuk mahkota di sini, kemudian yang di daerah sini adalah cabangnya dengan ranting yang ini. Nah, ini kita pertegas lagi, mana dari sekian banyak ini yang kita perlukan. Inilah keuntungan kita apabila kita sabar membiarkan dia tumbuh dulu, sehingga kita banyak pilihan. Nah, ini calon nanti apabila saya gunakan, ini adalah calon mahkota dari percabangan yang ini. Ini pengikutnya, ini pun juga dipilih. Satu cabang dia punya ranting ini, dan yang ke belakang ini juga cabang yang harus kita pertegas. Jadi dari satu cabang ini punya ranting. Ini juga ranting. Ranting. Terus sampai kemari kita pertegas lagi. Ini nanti yang akan kita gunakan sementara pilihannya ini. Kemudian apa-apa yang pertumbuhannya kurang enak dibuang dulu. Ini dapat satu cabang lagi. Ini cabang baru. Ini ada cabang lagi, kita simpan dulu, kita pilih dulu sementara. Nanti kalau terlalu banyak gampang bisa dikurangi. Ini jelas dibuang. Ini ada pertumbuhan
Saya pilih yang ini, ada pertumbuhan ke bawah. Sekarang yang di belakang, yang cabang panjang tadi. Sekarang kita lihat apa yang kita dapat dari bagian yang ini tadi. Dari cabang ini dia bergerak, yang satu menuju ke atas ini, yang satu lagi menuju ke yang ini. Jadi ini kalau dipakai, saya pastinya akan membentuk sebuah kelompok sendiri satu ini. Dengan pilihan mahkota pada bagian ini adalah cabang yang ini. Nanti akan diperbesar dulu. Kemudian kalau ini terusan batang berarti kan. Kemudian yang ini adalah cabang-cabangnya. Masih banyak sekali pilihan saya di sini. Nanti mana yang kita pakai, saya akan tentukan pada saat kita melakukan pengawatan. Lanjut terus. Nah, ini ada pertumbuhan yang menurut saya tidak ada yang saya pakai di daerah sini atau di bagian sini. Dengan membuang apa-apa yang ada di bagian sini, kita akan lebih jelas melihat ataupun mendapatkan gerak batangnya. Ini saya buang semua. Jadi gerak batangnya ini lebih jelas.
Ya, ini sudah selesai teman-teman. Saya melakukan pemilihan. Jadi inilah cabang ranting yang tersisa yang nantinya saya perlukan untuk kelanjutan desain dari pohon ini. Ada beberapa ranting yang memang secara anatomi proporsinya udah cukup. Seperti ini, cabang dengan perantingan yang segede ini sudah cukup. Tetapi nanti akan kita arahkan dulu. Kemudian ada pula yang saya harus membuat terusan. Jadi ini adalah pertumbuhan cabang. Kemudian di sini akan saya bangun mahkota. Saya meneruskan lewat pertumbuhan ranting yang kecil ini. Jadi ini akan saya gedekan kira-kira seukuran cabang ini, untuk dia bisa tampil kuat di sini menjadi kumpulan semi mahkota. Kalau di sini saya tentukan sebagai semi mahkota, maka cabang yang lain ini adalah cabang-cabang pengikut nanti di sekitar pertumbuhan yang daerah sini atau kelompok kekuatan tumbuh yang daerah sini. Nah, ini ada juga pertumbuhan-pertumbuhan yang nantinya belum tentu pasti saya pakai, tetapi untuk difungsikan sebagai apa saya masih belum tahu. Apabila saya menginginkan nantinya untuk dia dipanjangkan sampai ke depan sini, maka ini harus saya besarkan besar sekali, sampai kurang lebih proporsional seukuran jari saya, seukuran segini. Jadi dia nanti akan menjadi kekuatan tumbuh lagi baru di sini. Apabila ini ada ranting juga, nah ini apabila saya ingin membuat kumpulan daun hanya di sini saja, maka pembesaran juga harus dilakukan, tetapi tidak harus sebesar yang tadi diharapkan menjadi kekuatan tumbuh baru. Jadi cabang-cabang di sini juga masih banyak. Ini berupa cabang-cabang yang saya butuhkan nantinya untuk isian belakang atau sebagai background. Nah, ini semua akan kita perbesar dulu. Ini semua cabang-cabang akan kita perbesar dulu. Ya, kebetulan yang di bagian-bagian mahkota keseimbangannya sudah cukup nih, bisa dilihat ya. Ya, ini proporsinya udah cukup. Saya bisa ranting, saya bisa melakukan pengarahan kerangka, membuat kerangka. Kalau di sebelah sini ya kerangka semi mahkota. Kalau di sebelah sini kerangka mahkota utama. Ya, jadi itu apa-apa yang telah saya lakukan sampai dengan tahap ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah memperbaiki gerak batangnya dulu. Gerak batang seperti di awal tadi saya sudah menentukan. Nah, sekarang bisa dilihat teman-teman. Ini adalah gerakan batang utama. Diawali dari pertumbuhan akar, kemudian bergerak sampai menuju perpisahan, yang satu ke atas, yang satu ke samping. Nah, ini ada dua kekuatan. Yang ke atas kemudian dia arahnya kemari, mempunyai percabangan yang di sini. Kemudian yang ke samping, ini bisa dilihat ya, ke samping, kemudian dia balik lagi ke atas ini. Ya. Nah, dari kekuatan tumbuh yang ada dua ini, yang satu di sini dan yang satu di sini, saya memilih ini sebagai kekuatan tumbuh utama. Ya. Maka kalau saya memilih ini sebagai kekuatan tumbuh utama, maka mahkota utama harus saya pilih dari salah satu dari tiga cabang yang ada ini. Ini ada tiga teman-teman. 1, 2, 3 yang ke belakang. Ini 3 ya. Nah, ini harus saya pilih salah satu. Kebetulan ini yang berada memungkinkan, dan memang terusannya memang yang kuat adalah kemari. Nah, sedangkan yang mengarah kemari ini akan saya gunakan sebagai kekuatan tumbuh yang kedua. Nah, jadi nanti dia punya mahkota sendiri. Yang kebetulan sekarang letaknya dia lebih tinggi daripada yang utama. Maka tadi sudah diputuskan bahwa ini akan saya tarik ke bawah, sehingga dia posisinya akan lebih ke belakang dan lebih rendah dari mahkota utama. Ini yang saya maksud dengan memperbaiki gerak batang. Jadi analisanya udah jelas. Saya serumit apapun ini bahan ya, apabila kita mengikuti gerak dasar dulu untuk menentukan mana mahkota utama, selanjutnya yang lain mengikuti ya. Oke, saya lanjut dengan memperbaiki dulu. Yang ini akan saya tarik ke belakang, kemudian yang ini akan saya tarik ke depan, yang di ini akan saya tarik ke belakang.
Ya, jadi kurang lebih akan begini posisinya. Ya, nanti kita lihat teknik apa yang saya pakai untuk mengarahkan cabang yang udah keras ini. Ini udah keras sekali, udah keras. Sekarang apa yang terlihat sudah tadinya flat, sekarang udah ada pengembangan. Jadi yang ini saya tarik ke belakang, kemudian yang ini saya tarik ke depan. Yang untuk mahkota utama agak saya tarik ke bawah. Saya tidak menggunakan teknik pengawatan karena ini berupa cabang yang sangat tua, jadi tidak memungkinkan untuk saya bengkokkan dengan kawat. Yang bisa saya lakukan adalah dengan teknik ditarik. Jadi apakah ini nanti bisa nurut? Bisa. Ini juga saya tarik ke bawah. Saya tarik ke bawah. Nantinya lama-kelamaan dia akan nurut sendiri. Justru kalau ranting cabang yang ataupun cabang ranting yang tua seperti ini, dia tidak memerlukan waktu lama untuk bisa nurut apa yang kita inginkan. Oke, nah dari sini udah jelas sekarang mana-mana yang harus saya buat perantingannya atau buat kelompok pertumbuhannya. Jadi ini adalah tadi yang utama untuk mahkota utama. Nanti akan saya naikkan begini. Kemudian ini mahkota kedua ada di belakang, mahkota ketiga, keempat, dan kelima. Ya, kemungkinan di sini juga akan dibangun kecil-kecil. Ini yang saya maksud dengan nantinya kalau misalkan tidak saya teruskan menjadi kekuatan tumbuh, ini berfungsi sebagai isian ataupun pelengkap. Ya, tadi dengan menggunakan analisa pola pikir membuat bonsai tropis konsep bokop, serumit apapun tetap kita bisa pecahkan. Pecahkan artinya kita akan dengan cara mengikuti kemauan pohon. Mengikuti kemauan pohon itu apa? Membaca kemungkinan-kemungkinan apa yang ditawarkan pohon kepada kita. Jadi disitulah analisa yang sangat penting di awal menentukan akhir sebenarnya. Kalau udah begini, udah tahu saya nanti akan di sini, udah tahu semua. Nah, sekarang apakah dengan posisi yang seperti ini sudah cukup enak ataukah kita masih perlu merubah? Saya sudah pelajari bahwa pohon ini akan saya geser sedikit mukanya, yaitu di sebelah sini. Nah, dengan demikian pohon kesan flatnya sudah berkurang banyak. Jadi kalau begini flat ya. Tetapi kalau saya putar gini sedikit, nah di sini ada keluar masuk sekarang. Yang ini jadi ke belakang, yang ini jadi ke depan. Terus gerak batangnya lebih jelas. Benar ya? Ini. Kemudian saya putar sedikit. Nah ini juga sesuatu yang terlihat simple atau sepele atau sangat mudah dilakukan, tetapi efeknya, impactnya sangat besar kepada hasilnya nanti. Jadi dengan demikian saya memperoleh gerak batang yang lebih bagus dan ketebalan ataupun dimensi pohon yang lebih bagus pula. Oke, saya lanjut dengan pengarahan pengawatan. Kita ikuti prosesnya.
Ya, ini sudah selesai teman-teman. Sekaligus tadi saya melakukan pengarahan. Tentunya ini adalah pengarahan dasar, pengarahan membuat kerangka. Ya, jadi apa yang saya pikirkan sebagai, boleh dikatakan, desain yang cocok untuk pohon ini secara garis besar sudah bisa terwujud sekarang. Nah, ini selanjutnya tinggal melakukan meneruskan proses perantingannya. Ada yang masih di los, nanti kita los perbesar dulu. Ada yang sudah bisa diranting, kita sudah bisa diranting. Nah, ini bagian-bagian yang sudah bisa saya ranting, dan seperti ini bagian yang masih belum bisa saya ranting karena saya masih menunggu pertumbuhan yang agak panjang sehingga bisa nantinya dikawat. Ini juga ada juga yang sudah bisa saya kawat tetapi masih memerlukan pembesaran. Nah, inilah tahap awal dari proses pembuatan setelah bahan bonsai siap. Jadi ini adalah proses finishing untuk dijadikan sebuah bonsai. Tadinya selama kurang lebih 8 bulan pohon ini masih dalam masa dalam masa dari bahan buruan, disiapkan bahannya dulu untuk bisa di finishing. Nah, sekarang udah siap di finishing dan inilah hasil styling pertama. Depannya ini.